Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk kita bersama, saling belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita bersama. Ucap untuk kalian semua. Oke, hari ini pertemuan kita hari ini yang berbahagia ini, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan membahas dan mempelajari bersama tahapan metode penelitian dalam ilmu sosial. Mata kuliah metode penelitian dan pengampu mata kuliah adalah saya sendiri, Dr. Ara. Baik, sebelum kita memasuki lebih jauh pembahasan, yang perlu kita pahami bersama, ada referensi penting untuk dipelajari ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena ini adalah bekal untuk mendorong dan memperkaya kapasitas pengetahuan saudara pada saat nanti menyusun proposal penelitian sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Jadi referensi ini penting untuk dipelajari, dibaca, dipahami, dan dicerna, dan bukan sebagai pajangan lemari, apalagi untuk bantal dan gulingnya. Ada definisi penting yang harus kita pahami dari tiga tokoh utama. Sebenarnya tokoh-tokohnya banyak, tapi saya mengambil yang sederhana, yang mudah dipahami, dan ini lebih singkat, padat, dan jelas. Yang pertama dari Talcott Parsons, yang mendefinisikan metode penelitian adalah pencarian terukur terhadap pokok-pokok masalah dalam masyarakat untuk menemukan fakta sosial. Ini fakta sosial itu benar-benar terukur, dan itu sifatnya generalisasi, satu tempat di tempat yang lain dianggap sama. Kemudian Robert Kain menjelaskan bahwa metode penelitian adalah pendekatan atau strategi sistematis, ya ini sistematis, untuk memecahkan masalah-masalah penelitian yang unik dan spesifik. Kemudian Norman Denzin menjelaskan metode penelitian adalah strategi menafsirkan fenomena dengan memahami latar belakang alamiah dan situasi sosial. Jadi dari tiga definisi ini, tiga tokoh yang mendefinisikan metode penelitian, secara gagasan pokoknya kita bisa saling menjadi tiga syarat utama atau tiga kriteria utama dalam metode penelitian. Yang pertama, pencarian terukur atau terarah. Itu yang disebut dengan fakta sosial. Ya. Fakta sosial itu sifatnya mengikat, itu menciptakan hukum-hukum sosial, generalisasi, objektif, itu bebas nilai dan sebagainya. Tanpa campur tangan kepentingan manusia. Itu fakta sosial. Jadi karena itu, karena sifatnya objektif, maka itu bisa digunakan untuk di berbagai tempat yang berbeda. Dan sistematis berarti ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, harus dilewati dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Nanti kita akan sedikit mengintip tentang sistematika ini. Kemudian pemahaman. Nah, jadi setelah dua kriteria itu sudah terpenuhi, maka yang terakhir adalah kita harus benar-benar paham nih, penelitian apa yang akan kita lakukan, mau didesain seperti apa, dirancang seperti apa metodenya. Nah, pemahaman itu bukan bukan sebatas Anda mengerti ya, setelah membaca teks dan mengerti, itu namanya bukan paham namanya. Anda hanya bisa mengkognisi, mengindrai, masuk ke dalam pikiran. Tapi belum tentu paham, karena paham itu harus ada praktek, harus betul-betul terlatih, harus betul-betul dialami, atau dalam bahasa yang lebih keren, itu secara filosofisnya disebut dengan faktisitas. Jadi yang terukur dan terarah itu fakta sosial, tapi pemahaman itu disebut sebagai faktisitas. Faktisitas itu artinya kerasan, betah, betul-betul menghayati, betul-betul menikmati metode penelitian atau proyek penelitian, pembuatan proposal yang sedang sudah lakukan. Betul-betul dinikmati, dihayati, dikeras, dibetahi. Kira-kira itu. Itu yang namanya faktisitas. Kemudian ini adalah tahapan penelitian. Dua pondasinya adalah teori dan fenomena. Ini sebenarnya
eh, penjabat penjembatan ya antara teori dan fenomena, makanya menjadi dua fondasi dasar. Saya kira ini lebih pada sifatnya yang mempertemukan antara positivisme atau idealisme gitu ya, lebih tepatnya di idealisme konseptual, teoritik, dan materialisme yang sifatnya fenomena atau realitas kehidupan sehari-hari. Jadi fondasi dari seluruh rangkaian tahapan penelitian ada teori dan fenomena. Jadi dasarnya dari sana. Kemudian mereka berjalan mulai dari penentuan topik. Topiknya apa ini? Apa yang jadi pokok acuan dalam pembahasan itu? Apakah politik, pendidikan, apa budaya, apa ekonomi, atau psikologi, macam-macam itu. Itu adalah topiknya. Gitu. Dan ketika Anda sudah menentukan topik, itu akan lebih mudah nanti mencari literatur pendukung. Jadi yang pendidikan semua, yang politik nanti politik semua, sesuai dengan topik yang akan bahas. Jadi kemudian setelah penentuan topik masuk ke fokus masalah. Fokus masalah itu adalah eh, apa semacam pandangan yang dipersempit dalam merumuskan masalah. Jadi semua setelah mengumpulkan topik-topik, karena sudah menentukan topiknya, kemudian membuat rumusan masalah. Apa sih masalahnya yang menarik? Ya, rumusan masalah yang menarik itu ya tadi ada kontradiksi, ada jurang pemisah antara gagasan, antara teori dengan kehidupan sehari-hari, gitu ya, antara fenomenanya. Ada kontradiksi sana. Kemudian itu yang menjadi itu menarik. Saya salah satu contoh itu teori doom scrolling ya, yang lagi booming hari ini. Doom scrolling kecanduan scroll media sosial ya. Jadi secara ideal itu, secara teorinya itu doom scrolling eh, menghabiskan banyak waktu produktif. Gitu. Tetapi ada juga ternyata dalam kehidupan sehari-hari fenomenanya doom scrolling justru meningkatkan produktivitas karena di situ bisa menemukan berbagai macam pelajaran, motivasi, kemudian tips-tips singkat. Kira-kira begitu. Jadi ini ada celah. Kemudian dirumuskan fokus masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Oke, kemudian setelah fokus masalah ke rancangan metode penelitian. Mau dirancang seperti apa ini? Apakah ke kuantitatif atau ke kualitatif? Kira ya itu yang umum dua itu ya. Memang ada metode campuran, tapi itu saya kira untuk saudara-saudara kalian harus mempertimbangkan eh, ekstra waktu, dana, biaya, pikiran, dan sebagainya. Kalau saudara menggunakan metode campuran, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Bisa jadi mahasiswa abadi nanti. Kemudian koleksi data, itu apakah menggunakan, biasanya menggunakan tiga macam teknik ya, wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian analisis data, apakah regresi atau relasional dan sebagainya, atau pakai taksonomi, atau pakai coding, atau pakai tematik, atau topikal dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya itu ujung pada karya akademik. Karya akademik itu bisa berupa uh, tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi, kemudian buku, jurnal dan sebagainya. Nah, ini adalah jalan masuk penelitian. Jadi saudara-saudara sekalian, jika Anda mau melakukan penelitian, bisa jalan masuknya dimulai dari sini. Memang ini cenderung agak filosofis, tapi saya kira ini bisa dikerangkai secara lebih pragmatis ya, lebih praksis lah ya, untuk kita pilih jalan masuknya mau lewat mana nih. Mau jadi pengamat, sebagai melihat, pengamat itu artinya melihat dari atas gedung. Jadi kalau pakai jalan masuk model pengamat, berarti teori itu menjadi pengawal. Lihat dulu teorinya, kemudian tentukan metodenya, kemudian koleksi data, kemudian analisis. Itu namanya testing teori ya, testing teori, menguji teori. Nah berbeda dengan ini sebagai pengembara. Pengembara itu artinya melihat dari bawah tanah. Jadi dia dari bawah, dari atas tadi yang dari atas dia turun ke bawah. Nah dari bawah itu dimulai dari data. Data itu bisa kehidupan sehari-hari, membaca jurnal, buku dan sebagainya. Kemudian menentukan metode, desain metodenya. Dia biasanya lebih ke kualitatif. Kemudian eh, menyajukan relevansi teori yang sesuai dengan data. Jadi ini mengikuti data, mengikuti fenomena. Berbeda dengan yang pengamat itu. Jadi pengamat itu dia teoretik kemudian bisa meratakan semua.
bawah. Kalau yang mengembara dia dari bawah ke teori. Jadi desainnya kira-kira berbeda seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh tentang hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ya. Kalau kita lihat dari judulnya, ini lebih kecenderungannya ke kuantitatif nih, metode kuantitatif. Misalnya kita lihat ya, pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku kecanduan manusia. Jadi ada pengaruh di situ. Pengaruh penggunaan terhadap apa? Ini bisa diukur misalnya. Makanya kalau kita lihat di abstrak abstrak eh, artikel ini itu secara tegas menyebutkan bahwa metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan analisis regresi linear berganda. Nah, kemudian ada yang di sini kecanduan aplikasi TikTok gitu ya, bla 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 terhadap generasi Z, dampak dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari di pendidikan sosial. Nah, ini kita lihat dari judulnya ya, lihat dari judulnya, memang saya lebih ke kualitatif gitu ya, tadi dampak interaksi sosial. Dan kita bisa lihat di sini dia juga penulisnya juga sudah menekankan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Jadi menggunakan status. Jadi kalau studi kasus ada kasus tertentu di dalam satu wilayah, di dalam komunitas atau satu tempat atau di satu sekolah yang fenomenal, yang membuat peneliti ini tertarik untuk meneliti. Saya kira demikian gambaran singkat materi dari tahapan metode penelitian ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa mencerna lebih baik dan memperkaya dengan membaca referensi-referensi yang sudah disediakan dengan sangat baik di era digital ini, termasuk dari universitas terbuka. Tinggal saudara-saudara memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia. Nanti kita lanjutkan di diskusi-diskusi berikutnya. Salam hangat untuk kalian semua.